Pemirsa, ritual tumpak landap adalah momen kesadaran umat akan adanya kuasa Hyang Widi dalam manifestasinya, yakni Sang Yang Pasupati sebagai pemberi kekuatan atau taksu, energi magis dari beraneka rupa peralatan teknologi yang berfungsi memudahkan segala aktivitas manusia guna memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupan. Sejatinya ritual tumpak landep adalah momen kesadaran umat akan adanya kuasa Yang Widi dalam manifestasinya, yakni Sang Yang Pasupati sebagai pemberi kekuatan atau taksu, energi magis dari beraneka rupa peralatan teknologi yang berfungsi memudahkan segala aktivitas manusia guna memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupan. Setidaknya ada 4 makna ritual tumpak landep, yakni mengasah ketajaman berpikir. Kedua, mengolah unsur materi seperti logam menjadi lebih berdaya atau berguna. Ketiga, menjadikan setiap produk teknologi sebagai alat atau peralatan yang bermanfaat, bukan sebaliknya. Dan empat, setiap produk teknologi dari yang sederhana atau tradisional hingga super canggih atau modern agar diarahkan untuk mencapai kesejahteraan hidup orang banyak sekaligus mengangkat keluhuran, harkat, derajat, dan martabat umat. Ritual tumpak landep adalah tonggak penajaman pikiran, landeping ide. Tumpak landep kekinian tidak boleh hanya sebatas mengupacarai beragam bentuk produk teknologi. Jadikan ritual tumpak landep sebagai momen penting untuk membangun semangat baru, spirit bahwa apapun produk teknologi yang dihasilkan lalu didaya gunakan, jangan sampai menjelma menjadi senjata makan tuan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Bali nomor 5 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpak Landep dengan upacara Janakerti sebagai pelaksanaan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Instruksi tersebut juga sebagai wujud visi pembangunan Bali Nangun Satkerti Loka Bali, sehingga penerapan nilai-nilai adiluhung Satkerti perlu dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali. Semuanya dalam rangka melaksanakan Rahina Tumpak Landep secara niskala sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun tentang kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai ini secara rutin semua Rahina Tumpak dilaksanakan agar itu menjadi laku hidup masyarakat Bali sesuai dengan visi yang Satkerti. Kebijakan Gubernur Bali terkait instruksi tentang pemaknaan terhadap setiap hari suci keagamaan yang ada di Bali, khususnya Tumpak Landep, juga dinilai tepat oleh beberapa kalangan masyarakat. Fungsinya sebagai penjaga kelangsungan identitas kultural masyarakat Bali. Perayaan Tumpak Landep secara filosofis mempunyai makna yang sangat tinggi sehingga mampu menciptakan berbagai kebudayaan yang dapat memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Beriringan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali, salah satunya adalah Janakerti yang artinya memuliakan manusia. Hal ini harus dipahami oleh seluruh umat Hindu di Bali sehingga dalam merayakan Hari Suci Tumpak Landep tidak terkesan hanya sekedar rutinitas belaka, melainkan mampu memahami baik nilai filosofis maupun nilai simbolis yang terkandung di balik perayaan Hari Suci Tumpak Landep tersebut. Korelasinya dengan Janakerti untuk memuliakan manusia dengan cara membangun, membentuk dan menjadikannya sebagai insan berkualitas, baik lahiriah atau wahya maupun rohaniah atau adhyatmika. Jika melalui Atmakerti membangun dimensi spiritual, samudra, wana, dan danau kerti berhubungan dengan menciptakan lingkungan alam serasi, harmoni dan lestari. Sedangkan Jagat Kerti menjalin relasi sosial yang kondusif dan produktif. Keberhasilan merealisasikan gagasan Satkerti sangat tergantung pada unsur manusianya, yaitu Janakerti, terbangunnya manusia seutuhnya. Merujuk pada filsafat Samkhya, manusia terbangun atas 2 unsur, yaitu Purusa dan Prakerti. Pertemuan 2 unsur ini menjadi penyebab manusia lahir ke dunia.
Purusa memiliki kesadaran yang disebut cita, tetapi setelah bertemu dengan prakerti muncul klesa. Kekuatan cita melahirkan kecenderungan kedewaan atau dayu sampad, dan pengaruh klesa melahirkan kecenderungan keraksasaan atau asuri sampad. Melalui ritual tumpak landap dan upacara janakerti, gejolak klesa yang mengejawantahkan ke dalam guna rajas atau sifat-sifat dinamis dan tamas atau apatis itulah wajib dikendalikan agar muncul kekuatan cita menguasai pikiran, maka akan terbangun manusia yang memiliki sifat sosial kohesif, sikap mental positif, watak atau karakter konstruktif, berlandaskan tuntunan ajaran moral spiritual sebagai media membangun atau membentuk apa yang disebut manusia seutuhnya. Artinya tumpak niki adalah terakhir daripada tataran hari raya. Landep itu artinya tajam, tajamkanlah pikiran Anda. Bagaimana mentajamkan pikiran Anda? Ya belajar terus menerus, karena dengan belajar terutama ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu kediaknikan, kita bisa untuk memahami diri, untuk bisa hidup bermasyarakat, hidup lebih bermakna dan lebih berguna. Tentang program Pak Gubernur, Pak Koster, yang mengembalikan sistem yang ada di masyarakat, terutama adat kita di Bali, salah satunya adalah tumpak. Semua tumpak itu bermakna. Salah satunya tumpak ini kan, tumpak landap. Selimpu sangat mendukung sekali. Semua program kita dukung. Karena ini kan membangkitkan gairah masyarakat di dalam melakukan upacara keagamaan. Namun bukan saja hanya dari segi spiritual saja, tapi dari segi praktek, implementasinya apa? Ya, dan kalau tumpak landap ya implementasinya bagaimana kita rajin belajar, ya, lebih meningkatkan, ya, dan dengan upacara ini kita menyampaikan wujud terima kasih kepada Tuhan seluruh sekalian alam dan juga kepada semua makhluk di luar kita yang tidak nampak oleh mata gitu. Nah seperti ini jadi mendukung sekali. Momen tumpak landap dan janakerti diharapkan dapat menjadi motivasi, inspirasi dan sugesti bagi umat untuk tampil sebagai manusia utuh, teguh dan kukuh, tidak rapuh apalagi sampai runtuh dalam mengemban amanat ngelandepin hidup atau menajamkan pikiran, sekaligus ngerti yang jana atau memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berharkat mulia, berderajat susila dan bermartabat dewata. Saat ini perayaan tumpak landap masih perlu dipahami oleh kalangan muda, sebab dalam kehidupan masyarakat modern tidak hanya nilai-nilai kearifan lokal yang mengalami pergeseran, akan tetapi nilai-nilai spiritualisme masyarakat juga ikut bergeser, yakni dari spiritualisme tradisional ke spiritualisme modern. Tentu menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Made tadi tentang bagaimana para Yowana Bali melihat sisi positif dari pelaksanaan tumpak landap itu sendiri. Nah, Titiang merasa berbangga sekali dengan adanya surat instruksi gubernur tersebut terkait dengan pelaksanaan tumpak landap sebagai satu konsepsi pemuliaan manusia, kan begitu. Nah, lebih-lebih dewasa ini kita melihat esensi dari pelaksanaan tumpak landap itu sudah menuju pada esensi kekinian, kan begitu. Jadi bagaimana sejatinya kita memaknai sebuah pelaksanaan hari suci keagamaan itu sebagai pemuliaan dari segala yang ada di dunia ini, kan begitu. Nah, kita melihat tumpak landap dewasa ini sejatinya untuk para Yowana itu sebenarnya sudah mengetahui dalam tatanan aplikasinya. Namun kalau kita berbicara dalam konteks tatwa, tentu harus ada pemahaman yang lebih kompleks lagi bagi mereka, sehingga para Yowana itu tidak hanya menganggap tumpak landap itu sebagai sebuah upacara yang hanya dirayakan saja, kan begitu. Kita sekarang harus melihat bagaimana upacara itu selain dirayakan tapi juga harus dimaknai, sehingga momen dari adanya surat instruksi gubernur inilah menjadi
sebuah ujung tombak baru kita sebagai sebuah konsep pembaruan bahwa kita semua sebagai masyarakat Hindu, utamanya para Yowana yang ada di Bali ini, untuk lebih memaknai lagi pelaksanaan Tumpak Landap itu sendiri. Enten, Pak. Umat Hindu kaya dengan berbagai nilai kearifan tradisional, nilai kearifan lokal, dan nilai kearifan sosial yang secara filosofi mengandung makna yang sangat tinggi. Namun dalam prakteknya, nilai-nilai tersebut hanya dilaksanakan secara rutinitas tanpa upaya pemaknaan secara mendalam. Untuk itu, usaha memaknai tradisi yang diwariskan oleh leluhur dan mencermati secara filosofis dan simbolis perlu dilakukan untuk memberikan nilai ajaran bagi umat Hindu itu sendiri.